Apa hukumnya kunut yang dikerjakan setiap subuh? Taib, Anda berbicara hukum berarti saya mesti jelaskan turunan hukum. Ingat bedakan ini ya, ada hukum dan sikap hukum, itu beda. Hukum dan sikap hukum. Kalau sikap hukum itu pilihan seseorang untuk menentukan dan memilih hukum mana yang sesuai. Tapi kalau hukum saja itu berarti semua turunan hukum yang dipesankan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misal, hukum tentang bismillah itu bisa dibaca 4 cara dalam sholat. Seperti saya terangkan tadi malam. Bisa dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali, atau dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Tapi sikap kita terhadap itu memilih salah satu. Itu sikapnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kalau hukumnya sudah ada pilihan, tapi sikap hukumnya berbeda, sepanjang dalam kerangka hukum itu tidak perlu kita kemudian berselisih. Sepanjang dalam kerangka hukum yang sama. Karena kita tidak mungkin memaksakan seseorang selalu sama dengan kita. Kecuali kalau pada hukum yang sifatnya satu dalil, satu contoh, dan tidak ada sikap lain kecuali itu saja. Seperti saya terangkan dalam kesempatan tadi malam. Nah, sekarang tentang kunut. Kisahnya dimulai di saat Nabi SAW dalam fase dakwah, ya, di awal-awal masa Islam di Mekah, tiba-tiba kedatangan tamu dari distrik Bi'ur Ma'unah. Bi'ur Ma'unah agak banyak ini. Ya. Menyampaikan bahwa, ya Muhammad, ya Rasulullah, di tempat kami orang-orang yang masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Awal masa dakwah, kedatangan informasi satu desa, bedol desa masuk Islam. Kira-kira senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Maka mereka minta dikirimkan guru-guru untuk mengajar. Dikirimkanlah oleh Nabi SAW 70 orang penghafal Quran. 70 orang penghafal Quran. Di saat-saat masa awal-awal keislaman, tidak banyak penghafal Quran. Dikirimkan 70 orang ke sana. Singkat cerita, ketika beliau sedang menunaikan sholat, dalam riwayat disebutkan sholat subuh, yang lain mengatakan sholat maghrib, tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa orang-orang tadi yang datang kepada Muhammad, mereka menipu. Karena ternyata orang-orang itu ketika sampai di Bir Ma'unah semuanya dizalimi, bahkan dieksekusi dan syahid. Ya, jadi mereka semua dibantai, dibunuh. Ya, jadi ada yang menipu mengatakan masuk Islam, dikirimkan pengajar tapi kemudian disakiti, dizalimi. Nabi dengan sifat kemanusiaan yang marah pada saat itu, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doanya sebelum ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku. Maka beliau mengatakan Allahumma adzib fulan. Allahumma al'anhum, ya Allah tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan. Bahkan disebutkan sebagian dari suku-sukunya, Bani Keda, Bani Keda, Bani Keda. Itu berlangsung selama sebulan. Berlangsung selama sebulan. Hingga turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ayat 128 ini poinnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum ya Allah, laknat si fulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan, ini kalimatnya indah sekali, indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi SAW bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas, kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu. Nabi Nuh ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah ya Allah, umat ini gak mau menerima ya Allah, maka turun azab Allah Subhanahu wa taala. Kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat. Kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum, maka bagaimana dengan sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat? Jangan-jangan gak ada umat nanti sampai kiamat karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum. Maka turun ayat untuk meluruskan kepada Nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan. Taib. Ini bukan Nabi salah, bukan nilai kemanusiaan yang menjadikan bahwa mereka penipu. Sedangkan ini masih ada di awal dakwah. Tapi Allah kemudian menanamkan kesabaran dalam diri Nabi. Yang paling indah, turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun, terjadi dua peristiwa. Satu, Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah, tolong laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan. Tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik, ya, maka sifatnya disebut dengan kunut.
Taib, maka peristiwa yang pertama, fokus, Nabi tidak membacakan doa itu lagi, lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kepada sebagian sahabatnya, doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma hadini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Tidak pakai birahmatika ya. Tidak pakai birahmatika, tapi dalam hadisnya wa qini syarra ma qadait. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan ya, tapi kemudian sahabat mempraktikkan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir, ada yang menggunakan saat Ramadan, ya di 10 malam terakhir, bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan salat subuhnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan itu dalam salat subuh. Walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempraktekkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktekkan, tidak melarangnya, ya, maka disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan 3 kesimpulan. 3 kesimpulan. Karena Nabi tidak mengatakan langsung. Kalau Nabi mengatakan sudah nggak usah berdoa, selesai masalah. Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini, dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi, setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut, selesai. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik. Dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam sholat subuh, itu Imam Malik mempraktekkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa, kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita. Karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa. Yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini, ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya. Karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Jadi, di masa bahkan Imam Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal. Masya Allah Pak, Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafaddal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, lima lam taknut, kenapa Anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah, beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali. Para ulama saleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan, Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai.
Tapi yang jelas kula suwun masalah-masalah basyariah Nabi nu kabeh dadi barokah ila yaumil kiamat. Wong Nabi nu nak ngendikan lucu, wis seni, kula seneng Nabi njen seneng. Wong Nabi nu napa kan? Sampe tak critani, santri gak sering kodok subuh, ngerti kodok subuh, salat subuh. Lho ngono iku ya ana hadise, pancen Nabi yo tau kodok tenan, ya repot. Dan hadisnya sahih, mau bedane Nabi pisan sak umur napa? Pisan. Lha tapi nak kowe muni ra tau keliru, nek hadis sahih jelas Nabi nate napa? Kodok. Masalahnya beda mbek kita kan jumlahe kan. Tapi kanca kula kurang ajar, Gus niru Nabi tambah sering tambah apik wae. Oh, cangkem kok. Ya Nabi kan kodok pisan, jare niru Nabi tambah sering tambah apik. Oh, dias. Ya Nabi itu kan poso Senin Kemis ya arang-arang kan, tapi poso Senin Kemis sunat ila yaumil ya. Sampeyan tak critani ben sampean ngerti ilmu usul fikih. Kula nu sering sinau usul fikih. Hadis kunut ya kunut kados madzhab Syafi'i ini lho. Kowe aja darani nak kunut iku NU, nak ora kunut Muhammadiyah goblok kowe. Iku joko ana NU ana napa Muhammadiyah. Kowe sekali-kali nganggo ukuran wong alim, sing kunut itu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik mboten kunut. Nak kowe darani kunut dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Muhammadiyah, Imam Syafi'i, NU. Oleh goblok kok ora barbar. Mulane kula nek takok Gus jenengan kunut ta mboten, aku iku ulama. Dadi aku ora roh NU, ora roh napa Muhammadiyah. Rohku Imam Syafi'i darani kunut sunat. Nah Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal darani mboten napa sunat. Lah nek partai-partainan polling quick count menang ya menang telu kan. Telu musuh napa? Siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat, itu tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hanbal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut 1 bulan kan. Masyhur kan Nabi itu pernah kunut hanya apa? 1 bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Ini masyhur anna Rasulullah qanata syahron yatu ala ri'lan wa dzikwa na usaya asad Allah wa Rasulullah. Ini utang teks Muslim redaksine ngoten to. Anna Rasulullah qanata napa syahron napa sing ndongakno maksudna napa ala ri'lan wa dzakwan wa usaya asad Allah napa wa Rasulullah. Karena penduduk ini membunuh para hufadzul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i jawab begini. Andaikan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah, apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar Malik, Allah. Ya sunatun ila yaumil qiyamah. Saya sama tak bedai Nabi sodakoh pisan pindo apa tiap detik sodakoh? Pisan pindo kan, masuk sodakoh mulai tangi turu nganti sare meneh kan ora mungkin. Tapi sunate sodakoh ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kemis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan, tapi pas Senin Kemis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil qiyamah. Karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek delok kias iku ya perkara kan perkara kodok kan perkara. Maksud sekarang kasus kan apa? Kasus kan. Tapi Mang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyhur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Zaman riyen anak niku. Iqla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal. Nek ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jare Nabi. Cara mriki jam kalih. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, jare Bilal. Ah ternyata Bilal keturun pisan. Nah itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Bilal itu keturun pisan. Mulane ana kiai kok fanatik teman-teman ora pati ngalim. Wong kodho tahu dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan, paham? Biasa mawon. Jumlahe eling-eling wae. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, ya Bilal, janjim piye jadi. Jawabe Bilal lucu. Akhodani ya Rasulullah ma akhadta.
Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturun ya. Kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. Artinya dari soal qada kan ya sama. Kenapa harus ada yang salahkan? Kula nggih ngalami kados jenengan. Saman kalau nggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahhab itu, Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat qada? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas qada ngongkon Bilal adzan. Ayo, Nabi lali qada barokah ditemukan hukum qada lah disunatno. Adzan. Lah saiki santri nak qada rawani adzan. Walane kira kodok kan, kutu adzan tenang. Iki sunah Nabi nak kodok iku apa? Adzan. Paham ya? Makanya ora usah berlebihan menganalisis makna ayat ini seakan-akan ada Quran diselipi napa setan, itu tidak masalah. Artinya tidak masalah toh nanti tersortir. Nggih napa tersortir disebut fayansahu wa huma yulqi syaiton tsumma yuhkimu wa napa ayati. Difaham ya, misalnya ana kiai salah nyatane ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu tuh ada kiai punya kasus entah penipuan entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh napa? Dokter. Polisi sing kasus oknum nggih kathah wong tetep butuh napa polisi. Mulane kula ngerti kelu kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno tenang ae agama akan baik-baik saja. Wah nek kula resah Gus nek ana kiai sing salah wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masalah nek wong awam salah terus agak dihisab. Kowe malah tekelek iku ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nak wong awam salah gak apa-apa, Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis, wong awam salah ora apa-apa, nak kiai apa-apa ora ana, kabeh salah ya ana napa hisabe. Paham ya? Jadi kula suwun ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys, sing komentari Imam Sawi niku. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. Mulai ora percaya tenanan. Oleh wis entek ngamek, oleh ora percaya entek ngamek. Kula waca mawon ben. Nak sing alim ben go iling-ilingan, nak sing ora alim ben tau krungu wis. Ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa iki. Kula waca iki. Bismillahirrahmanirrahim wa madzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari. Qala ar-Razi jare amma ahlu tahqiq faqad qalu hadhihi riwayat batilatun maudhu'ah. Lah yo cerita sing diomongno Imam Suyuti sing didhawuhna Imam Suyuti batilatun apa? Maudhu'ah. Batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu. Mungkin tapi aja melok-melok ngira ulama. Tapi nak kula setuju Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyah itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang, itu kan yo normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kabundut, iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mulane umate terus do diutang BPKB barang wis biasa yo. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Dir'an. Baju rompi. Ning wong Yahudi sanggepe ning non muslim. Lah saiki do keterusan kan do ning Cina jaminane. Lah wis ben kok. Jadi sepanjang ngoten niku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti Gus. Kunut ora kunut sunat ndi? Ya Nabi kunut ya tahu. Ora kunut enggak tahu. Mosok tafsiri Nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Oleh goblok ora barbar. Lha kunut kok masalah NU Muhammadiyah ora ana kaitane mbek NU napa? Muhammadiyah. Kabeh ahli tarikh sepakat nak mazhab Ibu Salasa darani kunut gak sunat, nak Imam Syafi'i alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamah. Mulane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali, malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Salat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi yang meninggalkan niku. Ya kira rasa anut aku goblok kena anut aku paham. Tapi kula sering mboten nglakoni. Alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan.